Tahu ada anak ular kobra menyatroni kantornya, Baim pun segera menghubungi Panji Petualang untuk meminta saran dalam mengevakuasi anak kobra itu. Bro, itu gerak tuh. Bro mau video call, ada Mana? Mana lihat? Jangan mati dulu. Gila. Ya, ada ular lagi, bro. Bisa ya ini ya? Bisa itu anak kobra ini. Hah? Anak kobra orang dari Mekar ini. Baim Wong dan Paula Verhoeven dikejutkan hadirnya ular yang masuk ke dalam kantor barunya di kawasan Jakarta Selatan. Ular kobra berukuran kecil itu ditemukan sedang mengumpat di bawah sandal karyawannya. Mengetahui ada anak ular kobra menyatroni kantornya, Baim pun segera menghubungi Panji Petualang untuk meminta saran dalam mengevakuasi anak kobra itu. Bro, itu gerak tuh. Bro mau video call, ada ketemu ular lagi. Ini kobra, bro. Aduh bro, pusing nih kita bro. Katanya lagi musim. Bro, nih kayaknya. Tadi nggak sengaja lagi mau sholat. Botol aja, ada aqua nggak di situ? Hah? Iya, masukin. Bro, ini kobra benar. Ini kobra. Iya. Jadi gua ajarin nangkapnya. Gampang. Nah, udah masuk belum? Belum. Jepit aja. Ini coba. Pegang handphone. Tatanya udah masuk belum? Bentar, belum. Tahan. Udah masuk. Udah. Sebentar ya. Langsung tunggingin 1, 2, 3. Ya tunggingin. Sorry bro. Anak kobra berwarna hitam itu berhasil dimasukkan ke dalam galon kosong. Karena kobra termasuk jenis ular berbahaya, Baim pun membuang anak ular kobra itu ke kali yang jauh dari rumahnya. Kobra bener pak? Iya. Ya Allah. Hitam tuh. Ini lebih gawat lagi Lebih gawat lagi bro. Iya, kemarin masih sanca. Jadi kita. Jalan-jalan tanah gua ya pak? Nah itu dia. Bismillah. Siap. KR nih. Yes. Kita baru rescue ular kobra. Kita tidak matiin. Nanti besok Panji mau ngeliat katanya. Karena Panji kadang-kadang bisa ngerasain ada ular atau enggak. Kita yang takut kobra nih bos. Ditemukannya anak kobra ke dalam kantor yang baru sebulan ditempati, tentu menjadi momok menakutkan bagi Baim Wong. Tapi bagi sejumlah kalangan, kehadiran ular kobra hitam di kantor Baim juga bisa menjadi pertanda buruk. Entahlah, yang pasti Baim dan Paula yang sedang dibelit kasus prank KDRT yang sudah berlabuh ke polisi. Itu berarti potensi jerat hukum masih mengancam pasutri beranak 2 itu. Untuk saudara kita BW dan P yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, kasus yang bergulir yaitu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun demikian untuk status dari BW dan P masih saksi terlapor. Ya untuk sementara ini masih didalami. Ya semua masih didalami, masih proses. Selain terancam hukuman gara-gara kasus prank KDRT yang dilakukannya, Baim dan Paula dicaci netizen dan kehilangan banyak pengikut di akun medsosnya. Video berisi aksi persekusi dilakukan sekumpulan mahasiswa terhadap pria berinisial TP dan LY yang diduga telah melakukan pelecehan seksual di kampus Universitas Gunadarma, heboh dan viral di media sosial. Di video itu terlihat TP dan LY diikat di pohon dan mendapat perlakuan berlebihan dari para mahasiswa yang terlanjur kesal, seperti disiram air kotor, dipaksa minum air seni, hingga dilucuti pakaiannya.
Penyiksaan terhadap dua pria diduga pelaku pelecehan seksual itu menuai pro dan kontra. Bagi yang pro, menganggap hukuman itu layak karena tidak ada payung hukum yang bisa tegas menindak para pelaku pelecehan. Sedangkan yang kontra menilai hukuman yang dilakukan mahasiswa terhadap pelaku pelecehan terlalu berlebihan dan mengenyampingkan hak asasi manusia. Ya kalau misalkan sekarang banyak sekali kejadian-kejadian pelecehan gitu ya. Ya memang sebaiknya pelaku itu harus dihukum maksudnya supaya dia jerah tidak melakukan itu lagi. Tapi hukumannya pun harusnya ya yang masih manusiawi lah gitu. Jelas undang-undangnya harus dihukum seperti apa orang yang melakukan pelecehan seksual. Kembali lagi kita ke diri masing-masing, kita perbanyak istighfar, kita harus menahan diri. Yang paling utama pertanggungjawaban ke Tuhan. Kalau misalkan ada yang melakukan pelecehan atau apa, ya diserahkan ke pihak berwajib. Itu bukan main hakim sendiri gitu. Dari keterangan pihak kampus, kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Kota Depok, Jawa Barat itu dilakukan oleh dua pelaku yang juga mahasiswa terhadap beberapa mahasiswi yang dilakukan pada waktu berbeda. Pihak kampus akan mengambil tindakan terhadap mahasiswa yang melakukan persekusi. Sedangkan kasus pelecehannya sudah diserahkan ke polisi. Penanganan kasus ini kami akan sangat serius. Siapapun yang melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang melanggar aturan atau statuta, kami akan menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahannya yang cukup fatal, cukup gede, dikeluarkan. Perseteruan Taki Malik dan ayahnya Mansyardin Malik versus Aji Barkah makin sengit dan panas. Setelah silih berganti saling lapor untuk menjebloskan ke penjara. Kubu Mansyardin, ayah Taki Malik, secara maraton 2 hari berturut-turut mendatangi Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangan dan barang bukti atas tudingan penipuan dan penggelapan uang rekan bisnisnya Aji Barkah. Kan ada perjanjian, ada pernyataan, ya. Mengapa tiba-tiba dia mempreskon yang mengatakan bahwa klien saya ini adalah sebagai penipu dan tukang bohong. Saya memberikan keterangan secara jelas, tegas dan lugas gitu ya, bahwasannya terkait kapan terlapor itu mengucapkan kata-kata seperti yang disampaikan pengacara saya Pak Dr. Halim. 2 bulan lebih bersitegang dan saling lapor di kantor kepolisian terkait dugaan penggelapan dan penipuan uang saat jualan saffron. Tak terima dituding pembohong dan penipu oleh rekan bisnisnya Aji Barkah. Mantan besan pengacara Sunan Kalijaga merasa nama dan kehormatannya diinjak-injak di muka umum. Wajar demi membela kehormatan dan nama baiknya, ia sampai harus maraton 2 hari berturut-turut memberikan keterangan di kantor kepolisian. Kenapa melaporkan yang bersangkutan? Karena apa yang dituduhkan oleh bersangkutan itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, Mansyardin ayah Taki sepertinya tak pernah sepi dari dunia tipu menipu. Jauh sebelum ia dituding melakukan penggelapan uang oleh Aji Barkah, Mansyardin juga sempat heboh dikabarkan terlibat dugaan penipuan, penggelapan, bahkan pencucian uang lewat investasi Net89 alias robot trading Net89. Kabarnya duit hasil money laundry lewat robot trading sudah terlanjur dipakai Taki untuk membangun rumah ibadah. Sangat mengganggu karena ini kan ada dugaan ya, sentimen ya, saya nggak tahu ya, sentimen pribadi gitu ya. Juga ada upaya ya, dugaan upaya pembunuhan karakter.